Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita semua. Kita akan membahas tentang hubungan antar manusia, empati, dan yang paling penting, kekuatan luar biasa dari sebuah penerimaan. Betul sekali, kita akan mengupas tuntas soal manajemen inklusi. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini untuk sama-sama paham gimana sih caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik buat semua orang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tanya satu hal dan coba Anda renungkan sejenak. Pernah nggak sih Anda merasa dikucilkan? Coba deh inget-inget lagi, mungkin dulu waktu masih sekolah, di tempat kerja yang sekarang, atau bahkan di dalam lingkaran pertemanan Anda sendiri. Bayangin lagi rasa nggak nyamannya saat kita seolah-olah nggak dianggap, diabaikan, atau merasa kayaknya kita tuh nggak pantas ada di situ. Rasanya pasti sakit banget kan? Perasaan terasing semacam ini adalah realitas emosional yang, sedihnya, masih dialami oleh banyak banget orang di sekitar kita tiap harinya. Bagian 1, realitas perbedaan dan pengucilan. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Fakta di lapangannya adalah, kita ini benar-benar hidup dikelilingi oleh perbedaan. Ibaratnya kayak puzzle raksasa. Setiap hari kita ketemu orang dengan kemampuan yang beda-beda, suku, agama, budaya, cara bicara sampai cara berpikir yang juga beda. Tapi yang benar-benar harus kita garis bawahi di sini adalah, meskipun latar belakang kita tuh warna-warni dan beragam banget, setiap orang tanpa terkecuali punya hak yang sama persis untuk diterima, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sayangnya, kenyataan nggak selalu seindah itu. Masih banyak banget orang yang harus nelan pil pahit, dijauhin cuma karena mereka dilabeli berbeda. Bentuk pengucilannya juga macam-macam, mulai dari sekedar nggak diajak main atau gabung dalam kelompok, nggak dikasih kesempatan buat ngomong atau menyampaikan pendapat, sampai yang paling parah, ada yang harus ngalamin perundungan alias bullying dan diskriminasi secara terang-terangan. Ini beneran realitas yang keras dan sama sekali nggak adil buat siapapun. Dan Anda tahu nggak apa dampak dari perlakuan kayak gitu? Pengucilan itu membawa beban psikologis yang luar biasa berat. Tindakan diskriminatif ini bisa bikin seseorang merasa sangat terpuruk, minder, dan yang paling bikin kita khawatir adalah hilangnya rasa percaya diri mereka secara total. Coba bayangin, ketika seseorang terus-terusan merasa ditolak, lama-kelamaan mereka bakal mulai meragukan nilai diri mereka sendiri. Nah, justru inilah alasan utama kenapa kita butuh banget yang namanya solusi terstruktur untuk mengatasi masalah ini. Masuk ke bagian 2, mengenal konsep manajemen inklusi. Sekarang, mari kita bedah definisinya. Apa sih manajemen inklusi itu? Singkatnya, ini adalah sebuah cara mengatur dan menciptakan lingkungan supaya semua orang tuh merasa diterima, nyaman, dan punya kesempatan yang sama rata tanpa ada diskriminasi sedikit pun. Hal yang paling keren dari konsep inklusi ini adalah dia ngajarin kita kalau perbedaan itu bukan tembok penghalang, melainkan kekayaan yang justru menyatukan kita semua. Terus, di mana aja sih konsep ini bisa dipraktekkan? Jawabannya, di mana aja. Inklusi ini bisa tumbuh subur di sekolah. Misalnya kalau guru ngasih perhatian yang sama ke semua murid atau menyediakan fasilitas buat teman-teman berkebutuhan khusus. Kalau di lingkungan pertemanan, inklusi itu sesederhana kita berteman tanpa mengejek kekurangan fisik atau status ekonomi teman kita. Dan pastinya, konsep ini juga benar-benar krusial untuk diterapkan di tempat kerja atau organisasi supaya kolaborasi tim bisa jalan maksimal. Pokoknya bisa dibilang, ini berlaku di semua aspek kehidupan kita. Lanjut ke bagian 3, 3 prinsip utama inklusi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ada 3 pilar utama yang bikin inklusi ini bisa benar-benar jalan di masyarakat. Pertama, kesetaraan. Artinya semua orang tuh diperlakukan dengan adil, nggak ada yang statusnya lebih tinggi atau lebih rendah cuma karena dia beda. Kedua, keterbukaan. Ini berarti kita mau menerima perbedaan tanpa prasangka buruk. Kalau kita terbuka, otomatis hubungan kita sama orang lain juga membaik kan? Dan yang ketiga, kerjasama. Di lingkungan yang inklusif, semua orang diajak bahu-membahu. Hasilnya, pekerjaan jadi lebih gampang dan hubungan antar manusia jadi jauh lebih harmonis. Bagian 4. Dampak lingkungan tanpa inklusi. Nah, ini dengan sangat jelas menggambarkan bedanya. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, lingkungan yang inklusif itu menghasilkan suasana yang damai, nyaman, dan bikin percaya diri tiap individu meningkat tajam. Konflik pun berkurang karena orang-orangnya udah terbiasa saling memahami. Tapi coba intip, sisi sebelahnya, lingkungan yang nggak inklusif. Waduh, di situ bakal bermunculan masalah serius kayak bullying, pengucilan, konflik sosial, sampai hancurnya harga diri seseorang. Kalau udah lihat perbandingannya begini, jelas banget kan mana lingkungan yang mau kita tinggalin? Bagian 5. Langkah sederhana sikap inklusif.
Buat nerapin itu semua, ini ada 5 langkah sederhana yang bisa jadi semacam panduan harian Anda. Pertama, hargai pendapat orang lain, walaupun itu beda banget sama isi kepala kita. Kedua, biasakan pakai bahasa yang sopan dan gak nyakitin perasaan. Ketiga, kalau ada teman butuh bantuan, ya dibantu aja, gak usah pilih-pilih siapa mereka. Keempat, ajak semua orang buat ikutan kalau ada kegiatan bareng, biar gak ada yang merasa ditinggalin. Dan kelima, ini penting banget, jangan pernah milih temen cuma berdasarkan status sosial, suku, agama, atau kondisi fisik. Tindakan-tindakan kecil ini, kalau dilakuin konsisten, benar-benar jadi instrumen ampuh buat nyiptain lingkungan yang damai. Bagian 6, tantangan dan harapan bersama. Tentu saja prakteknya nggak selalu mulus, masih ada stereotip dan kurangnya kesadaran di masyarakat kita. Nah, buat melompati rintangan tersebut, kita butuh banget edukasi yang terus-menerus soal betapa pentingnya keragaman ini. Dan ini bukan cuma tugas satu pihak loh, kita butuh keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah penting. Aturan anti-bullying yang tegas tuh mutlak harus ditegakkan, biar semua orang tanpa terkecuali bisa ngerasa aman. Mari kita lihat bagaimana ini membangun pemahaman bahwa, pada akhirnya, manajemen inklusi mengajarkan kita satu kebenaran mutlak. Setiap orang punya nilai dan hak yang persis sama. Nggak peduli kayak apa latar belakangnya, kemampuannya, atau perbedaan apapun yang nempel di dirinya, setiap individu berhak banget buat diperlakukan dengan baik. Perbedaan itu bukan alasan buat kita saling menjauh. Justru ini adalah kesempatan emas buat kita saling mengenal dan memahami satu sama lain. Sekarang, mari kita resapi bareng-bareng kutipan yang luar biasa ini. Berbeda itu biasa, tetapi saling menerima adalah hal yang luar biasa. Merinding gak sih dengarnya? Ini pesan yang sangat-sangat kuat. Karena nyatanya, perbedaan itu udah jadi kodrat alami kita sebagai manusia. Itu hal yang biasa banget. Tapi kemampuan kita buat merangkul, mengerti, dan menerima perbedaan itulah yang bikin kita berubah menjadi manusia yang luar biasa. Nah, sebagai penutup ulasan materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan kecil buat Anda renungkan. Apa sih satu tindakan kecil non-inklusif yang bakal Anda lakuin hari ini? Nggak usah nunggu besok-besok. Yuk kita mulai jadi pribadi yang lebih inklusif saat ini juga. Mari kita hargai perbedaan, bantu sesama, dan sama-sama kita ciptakan lingkungan yang ramah buat semua orang. Terima kasih ya sudah belajar dan ngobrol bareng saya hari ini. Sampai jumpa di ulasan materi seru berikutnya.